Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kisah Yesus. Teks hari Yohanes pasal 12 dan Markus pasal 11. Paragraf yang pertama Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 22. Orang-orang dari Yunani ingin bertemu Yesus dan menyampaikan pesanan kepada muridnya. Paragraf yang kedua dari ayat 23 sampai 30. Namun Yesus hanya konsentrasinya tentang hal menjadi biji gandum, kematiannya. Namun ia mengaku bahwa jiwanya terharu. Sehingga Bapa melindungi Yesus sambil berkata, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Paragraf yang ketiga, ayat 31 sampai 36 dan Markus 11 ayat 19. Jadi Yesus mengajar lagi bahwa penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila ia ditinggikan dari bumi dan akan menarik semua orang datang kepadanya. Kesimpulan hari ini, mereka dari Yunani juga mendengar kabar tentang Yesus dan ingin bertemunya. Namun Yesus hanya konsentrasi tentang hal menjadi biji gandum, kematiannya. Jadi, ia tidak mau bertemu dengan mereka dan berkata, "Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku." Menjelang penyaliban, ia mengakui, "Sekarang jiwaku terharu." Sehingga Allah Bapa melindungi Yesus dengan berkata, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Yesus berkata tentang hal ini, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Dan mengajar lagi bahwa penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila ia ditinggikan dari bumi, ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Kemudian Yesus keluar lagi dari kota. Ajaran tentang Allah dan Yesus. Pertama, Yesus tidak konsentrasi akan menjadi terkenal secara duniawi. Ya, Yesus hanya konsentrasinya, kedua ini, ia hanya berpikir dan konsentrasinya hal yang menjadi biji gandum dengan mengorbankan diri di atas salib. Namun jiwanya terharu. Betul, sekalipun kita konsentrasi sudah tahu dan usahakan, namun jiwanya pasti terharu. Namun pada waktu itu, ketiga, Allah Bapa tetap memelihara Yesus anaknya, dan ia tetap akan memelihara kita juga. Keempat, Yesus akan menarik semua orang yang datang kepadanya. Ajaran bagi kita. Pertama, kalau sudah tahu bahwa perkataan Yesus datang dari Tuhan, jangan hanya berminat seperti orang-orang dari Yunani, melainkan langsung mengikutinya dengan melakukan tindakan dan menjadi muridnya. Kedua, dengarlah suara Tuhan yang melindungi Yesus dan melindungi kita. Ya, tetap memelihara dan melindungi kita. Kita harus mendengar suara Tuhan begini. Ketiga, datanglah kepada Yesus yang akan menarik semua orang yang datang kepadanya. Aplikasinya. Pertama, mengikuti jalan Yesus dengan melakukan sesuai dengan ajarannya. Kedua, menghibur sesama yang sedang hatinya terharu, sama seperti Allah menghibur Yesus dan kita. PR prakteknya. Jangan menyerah dalam kondisi COVID-19 ini, sekalipun sulit secara rohani dan ekonomi. Ya, bukan hanya kepada Anda sendiri, kepada semua orang sudah datang kondisi yang sulit ini, kesulitan ini. Namun, dengar penghiburan Allah dan menyampaikan penghiburan Allah kepada sesama juga.
hari ini juga selalu melayani. Tuhan memberkati.